Orasi Ahmad Dhani dalam aksi demo pada tanggal 4 November 2016 kemarin ternyata berbuntut panjang. Di balik kata-kata menggelegar yang disampaikannya, orasi Dhani ternyata diduga memuat penghinaan terhadap orang nomor satu negeri ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Atas dugaan tersebut, Dhani pun dilaporkan oleh relawan Jokowi yang tergabung dalam Laskar Rakyat Jokowi dan Projo ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada 7 November 2016 dini hari kemarin. Laporan pihak relawan Jokowi itu pun langsung ditanggapi secepat kilat oleh pihak Ahmad Dhani. Di hari yang sama, Dhani langsung menggelar jumpa pers dan mengklarifikasi laporan dugaan penghinaan terhadap presiden yang dilayangkan atasnya. Tidak hanya menanyakan legal standing atau kedudukan hukum laporan, pihak Ahmad Dhani juga menilai relawan Jokowi telah gegabah dalam bertindak. Mereka tidak meneliti alat bukti, apakah itu bukti itu video itu otentik atau ada yang dipotong. Di sini kami menanyakan legal standing sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 270 yang dituduhkan itu adalah delik aduan. Artinya apa? Yang menjadi hak daripada yang merasa dirugikan, kalau merasa dirugikan, itu adalah Presiden Jokowi. Tentunya mereka harus memberikan kuasa. Nah, pertanyaan kita, kenapa kemudian laporan ini bisa diterima? Ada apa? Berdasarkan laporan pihak relawan Jokowi, Ahmad Dhani diduga melanggar pasal 207 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Namun pihak Ahmad Dhani dengan tegas membantah laporan tersebut. Mereka juga menilai bahwa ada pihak tertentu yang telah sengaja mengedit video orasinya sehingga makna kalimatnya berubah dan terkesan menghina Presiden Jokowi. Ada kata-kata yang dipotong. Jadi yang saya katakan itu ingin saya katakan tapi tidak boleh. Nah, tapi kata-kata tapi tidak boleh itu dipotong. Jadi hanya ingin saya katakan gitu doang. Dan yang menjadi saksi di situ Kapolda ada di sana saat itu. Pangdam Jaya juga ada di situ. Jadi sang pelapor ini mungkin nggak ada di situ. Menilai orasinya telah diedit oleh pihak tertentu, Ahmad Dhani tentu saja sangat geram dan kecewa. Tidak hanya itu, pihak Dhani juga menganggap relawan Jokowi yang melaporkan dirinya tidak memiliki alat bukti yang benar. Alhasil sentilan pelapor amatiran dan tidak mengerti hukum pun tak pelak membias dari mulut Dhani. Ini pelapor amatiran, ya mereka benar-benar nggak mengerti hukum, sehingga alat bukti yang disampaikan kepada polisi itu adalah sebuah alat bukti yang cacat hukum. Ya, kita punya rekaman lengkap ya sebagai pendukung alat bukti, yaitu video pada saat itu yang bersangkutan mengeluarkan kata-kata kotor, cacian. Sedang diperiksa ada beberapa orang ya, tapi akan dipanggil lagi macam-macam saksi yang juga ya pada saat kejadian itu ada di lokasi. Tidak sekedar geram dan melayangkan penilaian atas tindakan relawan Jokowi saja, Dhani bahkan juga berencana melaporkan balik relawan Jokowi tersebut. Bagi pihak Dhani, laporan relawan Jokowi dan juga ulah pihak pengedit orasinya benar-benar sebuah fitnah dan pencemaran nama baik. Selain itu, Dhani juga yakin telah memiliki video asli orasinya saat demo 4 November lalu. Saya punya video aslinya dan rencananya kita pun akan melaporkan balik kepada sang pelapor karena mereka melaporkan hanya untuk mendowngrade saya. Mereka melaporkan hanya untuk mencari sensasi berita saja. Kita akan laporkan pasal 27 Junto ayat 1, 27 ayat 1, junto pasal 45. Kasusnya sama seperti Farhad Abbas. Memberikan bukti palsu, pencemaran nama baik. Selain merasa difitnah, kegeraman Dhani atas laporan dugaan penghinaan kepada presiden ternyata memiliki dampak pada karirnya. Dan saat ditemui oleh pihak MNC Media, suami Mulan Jamila itu mengakui bahwa dugaan penghinaan kepada presiden tersebut telah membatalkan sejumlah konser musik yang telah dicanangkannya. Mereka melaporkan hanya untuk membunuh karakter saya. Mereka melaporkan hanya untuk karena terbukti
setelah ada pelaporan ini, hari ini 4 show Dewa dibatalkan. Jadi ada kerugian material sesungguh beneran gitu loh. Kita ada show tanggal 11, ada tanggal berapa itu dibatalkan oleh panitianya karena tanggal 9 dibatalkan karena dianggap saya melecehkan negara gitu. Jadi ada kerugian material di sini gara-gara pelaporan itu. Kalau kata saya dulu saya itu nggak percaya ada PKI, tapi dengan pengalaman yang saya alami, dengan fitnah-fitnah yang saya alami, dengan pemutar balikan fakta yang saya alami, dengan hasutan yang saya alami, cara-cara seperti ini tuh cara-caranya PKI. Dulu saya nggak percaya ada PKI, tapi sekarang saya percaya masih ada PKI. Dan negara TNI harus waspada bahwa ada cara-cara PKI. Dengan cara-cara itu berarti ada indikasi masih ada PKI. Dani akhirnya benar-benar menjadi sorotan media saat dirinya melakukan klarifikasi dan melayangkan sejumlah pembelaan terkait laporan relawan Jokowi. Di tempat berbeda, Himpunan Pemuda Hanura juga melaporkan Dani ke Bareskrim terkait kasus yang sama atau tuduhan melakukan penghinaan kepada Presiden. Namun Dani nampaknya memiliki pembelaan atas semua tuduhan tersebut. Melaporkan Saudara Ahmad Dhani terkait dengan beberapa pernyataan di saat kemarin melakukan sebuah orasi di mana dia menyampaikan bahwa terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara kita, Presiden Republik Indonesia. Untuk itu Pemuda Hanura terpanggil agar kita dapat memberikan sebuah sikap yang jelas bagaimana selayaknya sebagai generasi muda untuk kita memberikan gambaran berpolitik, melakukan sebuah orasi ataupun melakukan dialog di halayak ramai. Tentu jangan lupa menjunjung tinggi etika dan kesantunan di dalam berbicara. Orasi Ahmad Dhani benar-benar tengah menjadi pembicaraan. Entah Dhani terbukti benar atau sebaliknya terbukti bersalah, waktulah yang akan menyatakannya. Meski demikian, baik pihak Dhani maupun pihak relawan Jokowi dan juga Himpunan Pemuda Hanura mengharapkan hal yang sama, yaitu penegakan hukum yang adil di negeri ini. Iya, kami minta aparat dalam hal ini Polri ya segera melakukan tindakan tegas dan proses hukum kepada Ahmad Dhani. Ya, saya ingin penegakan ke hukum secara adil ya. Karena saya selama ini kan adalah orang yang taat hukum. Jadi saya nggak mau citra itu hanya rusak gara-gara oknum-oknum dengan cara-cara PKI ini.